Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Baiknya di sini saya akan menjelaskan tentang zihar. Pengertian zihar menurut Abdurrahman Ghazali menyatakan bahwa zihar menurut bahasa Arab. Kata zihar berasal dari kata zarum yang artinya kembali. Menurut Zahri Hamid menyatakan menurut istilah hukum Islam zihar adalah ucapan seorang suami terhadap istri yang berisi menyatakan punggung istri dengan punggung ibunya atau menyatakan badan atau bagian tubuh istri dengan orang lain yang diharamkan kepada suaminya. Zihar adalah sebuah praktik pra-Islam yang melibatkan ucapan suami kepada istrinya dengan kalimat bagiku engkau seperti punggung ibuku. Hal ini digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menekan atau menjatuhkan talak terhadap istrinya saat suami marah atau tidak senang. Dalam terminologi Islam, zihar adalah ucapan yang menjadi hubungan suami istri haram untuk dicampur hingga suami membayar denda atau kafarat. Selanjutnya adalah rukun dan syarat zihar, merupakan aspek penting dalam pemahaman praktik ini dalam hukum Islam. Hukum zihar melibatkan suami yang mengucapkan kata zihar atau yang dikenal sebagai muzahir untuk dianggap memenuhi syarat sebagai suami yang dapat menzihar seseorang harus telah balil, berakal dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Perempuan yang menjadi sasaran zihar atau muzahar minhu haruslah istri yang sah dan terikat dalam tali perkawinan dengan suami yang melakukan zihar. Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran surat Dasar hukum zihar dalam Islam terutama berasal dari Al-Quran. Quran surat Al-Humajah ayat 2. Hukum zihar memiliki ketentuan tertentu. Dalam kitab Sunnah Ibnu Majah nomor 2052 memberikan gambaran tentang sanksi bagi suami yang melakukan zihar terhadap istrinya. Hukuman ini melibatkan berbagai langkah penebusan dosa, mulai dari mensedekahkan seorang budak hingga berpuasa selama 2 bulan berturut-turut dan memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ilah. Pengertian ilah. Secara bahasa, ilah merupakan bentuk masdar dari kata ala yuli yang berarti sumpah. Kemudian secara historis, seperti halnya zihar, ialah merupakan bagian dari talak yang berlaku pada zaman jahiliyah. Secara terminologi, ilah adalah sumpah seorang suami yang memiliki hak talak untuk tidak menggauli istrinya, baik dalam tempo tak terbatas maupun dalam tempo 4 bulan. Syarat dan rukun ilah. Mengenai syarat dan rukun sumpah, ilah berlaku syarat dan rukun sumpah pada umumnya yang menggunakan asma Allah, yaitu 1. Al-halif atau orang yang bersumpah. 2. Al-mahluf bihi yang dijadikan sumpah, yakni nama Allah. Yang ketiga al-mahluf ahli atau objek sumpah, yaitu jimak. Yang keempat ada mudhakoh atau tempo waktu, seperti halnya ungkapan talak. Ungkapan ilah juga ada yang syarih dan ada syariah. Ungkapan syarih misalnya demi Allah saya tidak akan menjiplak, misalnya
Demi Allah saya tidak akan menjimakmu selama 5 bulan. Sementara ungkapan ilah berupa kinyah, demi Allah saya tidak akan menyentuhmu selama 1 tahun. Namun layaknya ungkapan kinyah harus disertai niat. Sebelum Islam datang, orang-orang Arab kerap menggunakan ilah dengan tujuan menyengsahkan istri. Cara mereka bersumpah untuk tidak akan mendekati istri mereka dalam tempo 1 tahun atau lebih. Setelah istri datang, ketetapan ilah diubah dan diposisikan sebagai sumpah dengan tempo paling lama 4 bulan. Jika seseorang sumpah kembali lagi kepada istrinya sebelum tempo 4 bulan, maka ia dianggap melanggar sumpah dan wajib membayar kafarat denda sumpah. Selama sumpahnya menggunakan nama atau sifat-sifat Allah. Selanjutnya adalah lian. Pengertian lian secara etimologi, kata lian berasal dari bahasa Arab yang artinya lana, bentuk masdar dari susunan fiil kata kerja yang berarti laknat atau kutukan. Dinamakan dengan lian itu karena apa yang terjadi antara suami dan istri, sebabnya masing-masing suami dan istri saling melaknat dirinya sendiri pada kalimat yang berdusta. Lian secara terminologi adalah tuduhan suami terhadap istri bahwa istri berzina dengan orang lain atau mengingkari kehamilan istri dengan disertai 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian sumpah kelima disertai kesetiaan menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tubuhnya. Sebab dan akibat hukuman lian terjadinya lian disebabkan karena seseorang suami menuduh istri berbuat zina dengan laki lain tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi yang dapat mengungkapkan kebenaran tuduhan tersebut. Rukun dan syariat lian. Yang 1, rukun lian adalah sebagai berikut. Yang A, suami tidak akan jatuhi lian apabila yang menuduh zina atau yang mengingkari anak itu lelaki lain yang tidak mempunyai ikatan pernikahan, bukan suaminya. Yang B, istri tidak akan jatuh lian apabila yang dituduh tersebut bukan istrinya. Yang C, singkat atau lafaz lian, yaitu lafaz yang menunjuk tuduhan zina atau pengingkaran kandungan kepada istri. B, adapun terakhir adalah kesimpulan. Zihar adalah pernyataan suami yang menyampaikan istrinya haram, perempuan yang haram dinikahi seperti ibu, saudara perempuan, dan lain-lain. Dalam hukum Islam, tindakan ini dianggap sebagai penghinaan terhadap istri. Lia adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari 4 bulan, sebagai bentuk hukuman atau teguran. Lian adalah sumpah yang diucapkan oleh suami atau istri membantah atau menuduh pasangan berbuat zina, terutama jika suami menuduh istri berselingkuh tanpa bukti.